Opini viral demokrasi kita, antara oposisi palsu dan rakyat yang munafik. Rakyat Indonesia hari ini gemar berteriak soal oposisi dan koalisi, seolah itu penentu nasib bangsa. Padahal jika ditelisik lebih dalam, yang paling munafik justru bukan elit politik melainkan rakyatnya sendiri yang hanya mementingkan perut, amplop, dan kelompoknya. Setiap 5 tahun sekali, saat pesta demokrasi bernama pemilu digelar, kita menyaksikan pola yang sama berulang. Masyarakat dengan SDM politik rendah diguyur serangan fajar 50.000, bansos, dan hiburan buzzer media sosial. Mereka tertawa, menikmati, dan ikut meramaikan. Namun ironisnya, ketika pemerintah menggulirkan wacana sistem pemilu proporsional tertutup demi efisiensi APBN dan stabilitas politik, teriakan berubah, takut tak kebagian kue. Masalahnya bukan sekadar pemindahan, serangan fajar, dari rakyat ke elit. Mental pemalas itu hidup di dua sisi. Rakyat menuntut politisi bersih, idealis, dan pro-rakyat, tapi di bilik suara mereka memilih siapa yang memberi paling banyak. Rakyat dengan mudah menuduh, partai A harus oposisi. Partai ini tak pro-rakyat. Rakyat sudah mati. Tapi mari jujur, apakah rakyat benar-benar peduli pada oposisi sejati? PKS, misalnya, sudah lebih dari 10 tahun berdiri sendirian di luar kekuasaan. Apakah publik memberi reward? Apakah ada lonjakan suara signifikan? Jawabannya, tidak. Partai lain yang masuk koalisi justru melonjak hingga 10 kursi, sementara oposisi hanya naik 3 kursi. Itu pun sebagian besar dari basis keluarga dan kader sendiri. Fakta ini menyakitkan, tapi nyata, rakyat tidak memberi insentif politik pada perjuangan oposisi. Rakyat Indonesia gemar menuntut banyak dari politisi, tapi enggan berjuang bersama ketika momen menentukan tiba. Lebih nyaman menerima bansos, larut dalam framing buzzer, dan menjadi fanatik buta terhadap figur politik. Padahal dalam demokrasi, kekuasaan itu sementara. Presiden berganti. Pemimpin datang dan pergi. Maksimal hanya 2 periode, 10 tahun. Namun fanatisme rakyat seringkali melampaui akal sehat cinta buta sampai mati. Mereka rela berkonflik dengan tetangga, memutus silaturahmi, bahkan terjebak polarisasi sosial yang berujung masalah hukum. Dan ketika itu terjadi, tokoh yang dibela tak akan datang membantu baik pendampingan hukum maupun materi. Yang tersisa hanya penyesalan. Berpolitik seharusnya dewasa. Pemilu selesai, ya sudah. Jangan dibawa larut hingga 5 tahun penuh kebencian dan polarisasi. Di titik inilah, pemilu proporsional tertutup menjadi relevan bagi Indonesia hari ini. Sistem ini lebih cocok untuk kondisi SDM politik yang belum matang, bukan sistem proporsional terbuka yang idealnya diterapkan di negara maju dengan e-voting transparan dan real-time. Bukan sistem kardus suara yang digembok, dipindahkan, dan disimpan selama